Pengakuan jujur JK sebagai saksi sejarah Indonesia, bagaimana perjuangan dan keberhasilan Jokowi membuat Indonesia lolos dari jerat hutang 6.000 triliun warisan SBY dan Soeharto. Memang sedikit baik setelah ada teks amnesti, ada tebusan 93 triliun. Tapi hutang ini kan akumulasi selama puluhan tahun. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Apakah pemerintah serius, Pak Jokowi? Saya termasuk bahagian dari pemerintahan yang lalu dengan Pak Jokowi. Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Dikutip dari tweet Twitter Toto Kartaraharja @Kartaraharja, akhirnya mengaku juga. Teman-teman, bacalah pengakuan seorang JK berikut sebagai saksi sejarah Indonesia. Pengakuan jujur JK terhadap keberhasilan Jokowi dalam mengelola negara sehingga Indonesia perlahan lolos dari beban utang peninggalan era SBY dan Soeharto yang telah membuat Indonesia harus menanggung utang hingga 6.000 triliun dengan dalih subsidi yang hanya memperkaya dirinya sendiri dan konco-konconya. Silahkan Anda menyimak sampai selesai agar kita paham mengapa kini Indonesia perlahan menjadi negara hebat di Asia dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama di era Joko Widodo. Perjuangan moral Jokowi bagi Indonesia. Kala itu, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, dalam sambutannya di acara Simposium Ekonomi di MPR Senayan, mengatakan bahwa ada dua kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah era Soeharto dan SBY, sehingga menghabiskan anggaran 6.000 triliun rupiah. Kebijakan itu menjadi salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga. Satu kebijakan era Soeharto dan satu lagi era SBY. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, tidak ada riak yang berarti untuk menghentikannya. Saat Soeharto jatuh, tatkala fundamental ekonomi yang disimpan rapat bertahun-tahun terbuka lebar oleh aksi George Soros terkuak. Nyatanya 10 tahun kita menyimpan data busuk dan kebohongan. Tidak ada kekuatan ekonomi secara nyata. Tidak ada. Soeharto tidak punya rencana hebat untuk membuat Indonesia hebat dalam sektor ekonomi, kecuali hanya menggali lubang sedalam-dalamnya melalui hutang tanpa rencana real untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Dari jumlah hutang yang digali Soeharto, hanya 30% yang digunakan untuk membangun Indonesia. Selebihnya habis dikorupsi oleh mereka yang menopangnya menjadi penguasa selama 32 tahun. Akibat kebijakan yang diambilnya sebelum jatuh adalah menandatangani LOL dengan IMF sebagai blank check yang harus diselesaikan oleh rezim setelahnya. Beban masalah yang ditinggalkan Soeharto kalau dikurskan sekarang dan ditambah dengan bunga obligasi rekap mencapai 3.000 triliun rupiah. Era Habibie, Gus Dur, dan Megawati merupakan era tersulit bagi kita untuk berdamai dengan kenyataan. Indonesia dinyatakan sebagai negara insolven. Semua financial resource tertutup, pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Kehidupan politik tidak jelas. 6 tahun proses transisi dari legislasi era Soeharto kepada era reformasi seakan waktu terpanjang dalam sejarah. Selama itu tidak ada pembangunan real, negara stuck. Namun, akhirnya Indonesia bisa keluar dari proses transisi itu dengan terpilihnya SBY sebagai presiden secara demokrasi langsung. Harapan dipagut dan masa depan disongsong dengan ceria. Tapi apa yang terjadi? Selama 10 tahun SBY berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya, dia membakar uang sebesar 3.000 triliun untuk subsidi. Periode 2004 hingga 2014, subsidi energi rata-rata memiliki porsi sebesar 21% dari APBN, mengalami porsi terbesar pada tahun 2008 yang mencapai 28%. Di dalam subsidi energi, alokasi subsidi BBM adalah yang terbesar dengan mencaplok 80% dari seluruh subsidi energi dan menciptakan mega skandal dengan korupsi tak terbilang jumlahnya. Andaikan uang sebanyak itu SBY gunakan untuk membangun jalan tol, maka kita sudah punya jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa, juga kereta cepat Jakarta-Surabaya, dan puluhan kawasan industri berskala internasional, puluhan bendungan dan irigasi untuk ketahanan pangan, bahkan setiap kota besar sudah punya MRT. SBY hanya bekerja membuat rencana dan membuang uang untuk ongkos politik agar kekuasaannya stabil selama